kerasa banget gimana sih keseruan pemilu 2024 itu mulai dari berita-berita tentang maraknya perusahaan alat peraga kampanye, terus juga belum lagi kalau kita ke tahap nasional sengitnya paslon 1, 2, 3. Ayo berpartisipasi, habis itu jangan lupa untuk tetap menentukan pilihan-pilihan kalian dengan mencari informasi yang lebih jelasnya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Bawaslu, salam awas. Baik teman-teman di sini sahabat Bawaslu khususnya di Kabupaten Badung. Jadi perkenalkan nama aku Ari Nugraha sebagai host podcast Bawaslu Badung pada hari ini. Jadi podcast ini merupakan salah satu program kerja yang dimiliki oleh Bawaslu Badung. Khususnya ini baru pertama kali dilaksanakan. Jadi podcast ini bertujuan untuk mendekatkan lembaga kami Bawaslu Badung kepada masyarakat di Badung khususnya. Jadi untuk hari ini aku tidak sendiri karena aku didampingi oleh 2 orang narasumber yang sangat kece dan sangat menginspirasi lah untuk kaum anak muda di Bali dan di Badung pada khususnya. Jadi tidak berlama lagi, mari kita sambut ada Kak Bligus dan Kak Gusdi. Halo, Swastiastu. Halo, Swastiastu. Kak Bligus dan Gusdi. Ya. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu dari mana dan mungkin biodatanya lah supaya teman-teman di sini bisa tahu tentang sosok dari Bligus dan dari Gusdi. Silakan, dari Bligus dulu. Oke, perkenalkan saya Bagus Indra dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Habis itu kebetulan saya juga sarjana S1 Hukum. Yang kemarin 2020 baru tamat. Ya. Zaman Covid lah gitu. Angkatan COVID berarti Angkatan ya? COVID, Oke, ya. siap. Dan sekarang lagi sibuk di pengawasan sama di legal konsultan aja. Oh, berarti sudah ada pengalaman di kepemiluan berarti ya? Kebetulan sudah. Kebetulan sudah. Oke. Ada lagi? Cukup. Lanjut ke Gusdi. Oke. Kak Ari dan juga Kak Gus, Iya. teman-teman Bawaslu semua yang menonton podcast hari ini. Perkenalkan, saya De Bagus Made Tlaga atau akrab disapa Gus De Kesawa. Kebetulan sekarang statusnya baru banget lulus dari sekolah menengah atas di SMA Negeri Jatuh Mengui. Dan kalau tadi Kak Bligus mungkin angkatan COVID, kalau saya angkatan pasca pandemi ya. Oh, pasca pandemi, Angkatan oke. dampak pandemi. Berarti masih fresh from the open berarti ya? Iya betul Oke, sekali. masih fresh ya. Oke, siap, siap. Semoga Betul, Gus. fresh. Ya, jadi sekarang juga lagi ada bertugas di Forum Anak Daerah Kabupaten Badung. Kebetulan untuk tahun ini masih menjabat sebagai Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Badung periode 2023 hingga 2024. Oke, baik teman-teman. Jadi 2 sosok ini sangat menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Satu dari SKPP, satu dari FAD. Untuk itu mungkin teman-teman bertanya, apa sih SKPP itu, apa sih FAD itu? Mungkin sekarang kita langsung aja tanyakan. Mungkin untuk Bligus dulu. Apa sih SKPP itu? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman semuanya, sahabat Bawaslu khususnya di Badung ini. Apa SKPP itu? Silakan. Oke, jadi semua teman-teman sahabat Bawaslu, SKPP itu adalah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Itu program Bawaslu tahun, kalau nggak salah mulainya itu tahun 2020. 2020 itu ada diseminasi SKPP pertama di Bali. Khususnya waktu itu kenanya Kabupaten Badung pertama kena diseminasi. Setelah itu 2021 itu sudah mulai aktif untuk penjaringan kader-kader yang mau masuk sekolah di sekolah kader ini. 2021 sampai terakhir itu 2022. Jadi saya kebetulan angkatan 2021 ikut SKPP sama Ari juga yang akhirnya kita berempat dari Bali perwakilan berangkat ke Bogor gitu untuk sekolah di sana selama 1 minggu loh sendiri ya. Ya kalau dibilang satu dari dasar ke lanjut itu 1 semester lah kalau Iya kuliah ya. benar-benar. Oke. Ya adalah 20 SKS selesai juga. Ya 12 ya, oke. Itu sih kalau SKPP ya mungkin next setelah pilkada ini mungkin ada lagi SKPP. Oke. Yang kita harapin kan gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bligus sendiri apa saja sih SKPP itu jenjangnya? Mungkin kan ada dasar, ada sampai lanjut itu. Mungkin bisa diceritakan apa saja sih yang didapatkan itu, siapa narsumnya kayak gitu. Oke, yang pertama itu ada dasar, jadi itu hanya teman-teman di kabupaten.
Jadi seluruh kabupaten, 9 kabupaten kota di Bali itu kita belajar bareng-bareng, kurang lebih 3 hari lah kita sharing ilmu, dengan dihadiri narasumbernya juga dari kota, dari Bawaslu kota. Setelah itu ketika kita sudah bisa mengikuti semua, ada tesnya. Ketika itu nanti kita lulus kan, kita masuk ke jenjang menengah. Jadi teman-teman yang udah kemarin sudah ikut tes di dasar, masuk ke menengah. Menengah ini kita masuknya satu provinsi. Jadi provinsi Bali lebih sedikit lagi kita disaring sama teman-teman yang 9 kabupaten kota ini. Kemudian ada tesnya juga. Ketika kita sudah lulus baru kita masuk ke nasional. Nasional ini harusnya sih perwakilannya kan 9 kabupaten kota, cuman kemarin kita dapatnya 4 jatahnya di Bali gitu. Mungkin dari SKPP dari Bligus kan dari tingkat dasar, menengah dan lanjut, apa aja sih yang diperoleh dari ikut SKPP itu supaya mungkin nanti generasi muda khususnya di Badung dan di Bali ini tertarik ingin ikut SKPP. Mungkin itu. Sebenarnya seru yang didapatnya. Kita dapat ilmu teori, kedua kita dapat cerita pengalaman dari komisioner-komisioner seluruh kota yang jadi pembicara. Yang ketiga kita juga membuka relasi seluas-luasnya sama teman-teman dari beda provinsi, yang kalau bisa sampai nasional, atau yang di satu provinsi ya kita buka relasi beda kota lah. Habis itu kita juga dapat mengenai langsung pengawasan-pengawasan yang bisa kita aplikasiin sama teman-teman waktu di SKPP. Jadi kita pembelajaran kita tuh jadi satu grup, habis itu dikelompokin kita, habis itu ada juga yang individu, gimana kita mengawasi pemilu, habis itu bagaimana rentetan pemilu. Untuk teman-teman yang masih awam mungkin cocok sih masuk di sini karena dapat ilmunya. Wih, jadi banyak banget manfaatnya ya. Sebenarnya banyak. SKPP dan itu full support dari Bawaslu. Benar, ya, full support dari Bawaslu. Dari penginapan, dari konsumsi sangat bergizi sekali Ya, untuk kita ya. betul. Oke. Mungkin lanjut next ke FAD. Mungkin dari adik Gusde bisa dijelaskan seluk-beluk apa itu FAD, sekalian promosi di sini supaya teman-teman sini menarik untuk tertarik untuk ikut FAD itu sendiri. Silakan Gusde. Ya. Oke, jadi FAD itu, sahabat Bawaslu semuanya, FAD itu singkatan dari Forum Anak Daerah. Nah, kemudian Forum Anak Daerah itu ada tidak hanya di Badung saja, Kak Ari dan juga Bligus. Berarti senasional. Betul, senasional itu ada forum anak dan tidak hanya di tingkat daerah saja. Ada juga di tingkat daerah provinsi, bahkan ada di nasional, yaitu Forum Anak Nasional. Lah memang salah satu FAD Badung itu berdiri di tahun 2011. 2011 berdiri, kemudian waktu awal-awal berdiri tentu karena masih awam ya, jadi tidak terlalu peminatnya tidak terlalu banyak sehingga belum cukup efektif berjalan waktu itu. Nah, FAD Badung ini baru mulai bergerak secara aktif itu sejak tahun 2017. Jadi cukup perlu waktu 6 tahun untuk bisa betul-betul FAD Badung ini bergerak lah bersama dengan pengurus-pengurusnya. Nah, sesuai dengan namanya Forum Anak Daerah itu pengurusnya itu adalah seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun dan minimal sekali berusia 12 tahun. Itu yang bisa digolongkan ke dalam pengurus Forum Anak. Jadi kami terikat oleh umur juga, itu sesuai dengan peraturan menteri yang mengatur berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Anak. Berarti kakak belum bisa, udah nggak bisa ikut berarti ya? Sudah tidak bisa. Mohon maaf sekali. Jadi tidak bisa. Jadi memang terikat oleh usia, itu yang pertama. Nah, kemudian apa tugas dari FAD Badung ini ataupun Forum Anak secara keseluruhan? Jadi Forum Anak itu intinya Kak itu adalah sebagai wadah partisipasi untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Jadi diharapkan dengan adanya Forum Anak ini, anak-anak yang memang ingin berkontribusi, yang ingin mencari pengalaman, ingin menambah relasi ataupun ingin mendapatkan manfaat-manfaat lainnya gitu, bisa banget nih gabung ke Forum Anak Daerah Kabupaten Badung. Karena di Forum Anak itu banyak sekali manfaat yang memang bisa dimanfaatkan. Kayak sekarang nih misalnya Gusti. Kayaknya Gusti kalau nggak gabung ke FAD Badung mungkin tidak akan bisa ngomong di sini. Sama Kak Ari dan juga sama Kak Gusti, kan ini suatu kehormatan nih bagi saya yang masih berusia anak-anak, bisa berduet lah gitu sama sosok-sosok yang sebetulnya inspiratif ya mereka ini sebetulnya. Saya kan cuman ya numpang lah biar dapat imas-imas sedikit begitu. Jadi itu salah satu manfaat yang memang didapatkan dari Forum Anak itu sendiri. Dan juga di FAD Badung pun
untuk bisa menjadi wadah partisipasi sesuai dengan kodrat dibentuknya, itu kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan ini merupakan wujud implementasi dari peran yang memang diberikan oleh kementerian kepada kami di Forum Anak. Jadi kami di Forum Anak itu mempunyai yang namanya peran 2P, yaitu pelopor dan juga pelapor. Nah, jadi kami di Forum Anak itu diberikan tanggung jawab untuk bisa mempelopori teman-teman kami, anak-anak di seluruh Indonesia untuk bisa berpartisipasi secara aktif, untuk bisa berkontribusi terutama berkaitan dengan pemenuhan dan juga perlindungan anak-anak. Nah, terus untuk pelapor, kami diberikan tanggung jawab untuk bisa menyuarakan apa-apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi perasaan kami kepada orang dewasa, khususnya kepada pemerintah. Jadi bisa dibilang Forum Anak ini menjembatani komunikasi antara anak-anak dengan instansi pemerintah terkait seperti itu. Nah, makanya diharapkan di seluruh Indonesia Forum Anak itu ada mulai dari tingkat nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten, kecamatan sampai di desa seperti itu. Mungkin kakak tertarik dengan apa yang Gusdi bilang bahwa pelopor dan pelapor. Nah, betul. mungkin yang perlu teman-teman ketahui FYI nih bahwa Bawaslu Badung pernah melakukan MOU dengan Betul. FAD Badung karena kami di Bawaslu Badung itu sangat tertarik dengan visi dan misi dari FAD Badung ini sebagai pelopor dan pelapor sekaligus meningkatkan partisipasi Betul. masyarakat khususnya generasi pemula di Badung ini dalam menyongsong pemilu 2024. Betul Mungkin sekali. lagi sekali Gus De, apa saja sih program kerja yang sering dilakukan oleh FAD Badung ini? Silakan. Ya, jadi berkaitan dengan program kerja ya Kak Ari, karena memang anggota-anggota kami, pengurus-pengurus kami pun juga masih anak-anak, sehingga ada kegiatan kami yang memang cenderung berfokus kepada edukasi. Edukasi. Jadi kami rutin melaksanakan kegiatan edukasi ke sekolah-sekolah, itu kami beri tajuk Fat Badung Goes to School. Jadi melalui kegiatan Fat Badung Goes to School ini, ada banyak sekali isu-isu yang memang kami edukasi ke teman-teman di sekolah-sekolah, yang misalnya sedang marak itu kapan ya, beberapa minggu terakhir itu kami sempat melaksanakan edukasi berkaitan dengan bahayanya rokok. Jadi bahaya rokok kami sempat edukasi juga, kemudian berkaitan dengan kekerasan seksual dan juga sempat marak akhir-akhir ini, itu kami edukasi ke sekolah-sekolah, dan juga selain kami mengedukasi ke sekolah-sekolah, kami juga baru saja di bulan Februari, di bulan Maret, itu kami melaksanakan kegiatan yang namanya pemilihan Duta Anak Badung. Jadi pemilihan Duta Anak Badung ini sekaligus menjadi ajang untuk memberikan ruang partisipasi lah untuk anak-anak di Kabupaten Badung yang memang ingin nih menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan waktunya, menyumbangkan pikirannya untuk bisa berkontribusi untuk Badung melalui FAD Badung. Nah, itu bisa kami berikan wadah melalui pemilihan Duta Anak Badung. Nah, kemudian kegiatan berikutnya itu ada Kak, kami sekarang juga sedang mempersiapkan yang namanya perayaan Hari Anak Nasional. Jadi perayaan Hari Anak Nasional ini juga sama kami rancang untuk memberikan wadah partisipasi untuk anak-anak di Kabupaten Badung. Biasanya Hari Anak Nasional ini kami rangkaikan dengan kegiatan lomba-lomba yang berkaitan dengan sains, akademik, dan juga kebudayaan. Kemudian biasanya di Hari Anak Nasional ini juga kami rangkaikan dengan kegiatan bakti sosial untuk mengunjungi teman-teman kami di SLB, di YPAC, seperti itu. Wah, ternyata kegiatan dari FAD Badung sangat mulia banget ya. Walaupun kita dari generasi pemula atau masih bisa dibilang umur-umur SMA itu kan masih yang namanya bergantung pada orang tua, tapi teman-teman di FAD Badung ini sangat bisa menjadi contoh atau tauladan bagi generasi muda semuanya bahwa kita FAD Badung sebagai anak muda atau anak yang di SMA itu tidak hanya belajar aja, tapi juga masih banyak soft skill yang dikeluarkan di luar sana. Jadi kami harap Bawaslu Badung dengan FAD Badung bisa kerjasama di pemilihan ini, karena khususnya teman-teman ketahui bahwa Bawaslu itu punya yang namanya program pengawasan partisipatif. Itu ada di Perbawaslu nomor 2 tahun 2023, di mana Bawaslu itu ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, ada dari disabilitas, generasi muda, dan lainnya, untuk bersama-sama mengawasi di pemilu maupun di pemilihan. Mungkin next kita tanyakan kesan terhadap pemilu. Kan kita sudah melewati pemilu nih di bulan Februari. Betul. Dari jatuh bangunnya, dari segala persoalannya. Mungkin mulai dari Gusti dulu sebagai generasi muda yang pertama kali Gus Pemula kebetulan. nyoblos ya. Betul. Mungkin apa sih kesan yang masih masih ada di benak Gusti atau mendarah daging lah gitu loh.
oh pemilu itu seperti ini. Mungkin Gusti silakan kesannya untuk pemilu. Oke, kalau kesan Gus Dik sebagai pemilih pemula Kak Arya, yang paling benar-benar sampai sekarang pun masih terasa bahwa pemilu 2024 itu nggak tahu kenapa rasanya seru banget gitu. Seru banget karena kebetulan kan Gus Dik semenjak sempat koordinasi dengan Bawaslu, jadi untuk kepemiluan ini sedikit mengikuti lah gitu, agak konsisten lah mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi setiap harinya di pemilu ini. Jadi kerasa banget gimana sih keseruan pemilu 2024 itu, mulai dari berita-berita tentang maraknya perusahaan alat peraga kampanye, terus juga belum lagi kalau kita ke tahap nasional sengitnya paslon 1, 2, 3, terus juga nonton debatnya yang waktu itu memang betul-betul Gus Dik sebelumnya belum pernah sama sekali nonton debat presiden wakil presiden, tapi di tahun 2024 ini betul-betul nggak tahu kenapa tertarik gitu loh Kak, tertarik untuk nonton debat dan bener aja memang betul-betul oh ternyata seru ya debat presiden itu, dan banyak juga informasi-informasi yang awalnya gue nggak tahu, terus semenjak ikut debat tuh jadi banyak tahu istilah-istilah seperti anggaplah bilang green economy dan lain sebagainya. Itu memberikan banyak sekali dampak sekaligus menambah wawasan lah untuk Gusti, karena ketika nonton debat itu, ketika mendengar misalnya ada suatu istilah, ada suatu konsep yang disampaikan oleh paslon 1, 2, 3, nggak tahu kenapa tuh terketuk aja gitu untuk pengen nyari lebih dalam lagi sebenarnya apa sih yang dimaksud sama yang dibilang ini gitu. Jadi kayak memancing Gus Dik untuk semakin menambah wawasan lah, untuk menggali sebenarnya yang dibilang ini benar nggak ya, yang dibilang ini benar nggak. Jadi kayak sekaligus melatih untuk bisa berpikir kritis juga, untuk mengkritisi bahwa kira-kira kalau program ini yang dibilang itu efektif nggak ya di tengah situasi kayak gini dan lain sebagainya itu. Terus kalau masuk ke tahap pencoblosannya, itu waktu itu kerasa yang benar-benar paling membekas sampai sekarang adalah bagaimana hektiknya di dalam bilik suara itu. Gus Dik sendiri dikasih kartu surat suara 5 dengan begitu banyaknya calon. Jadi kayak waktu buka itu bingung aja gitu, ini bukanya gimana, habis nyoblos nih lipatnya gimana, dan itu kan kita situasinya sendiri ya di bilik suara. Jadi pantasan waktu Gus Dik nunggu giliran nyoblos tuh, ini kok orang-orang di bilik suara ini lama banget nyoblosnya gitu. Terus ketika masuk ke dalam, pantas lama surat suaranya segini banyaknya gitu. Tapi setelah selesai pencoblosan itu juga terasa banget apa ya, terasa puas itu sih bahwa akhirnya bisa ikut nyoblos gitu untuk pertama kalinya seperti itu. Dan juga ternyata pemilu 2024 ini nggak cuma berakhir di bilik suara itu aja, tapi masih ada nih rentetan-rentetan yang lain yang bahkan masih sering diberitain di media sosial. Karena kan Gus Dik ini pemain media sosial aktif banget nih. Jadi main Instagram itu kalau satu hari 24 jam, mungkin Gus Dik main Instagram 25 jam gitu bisa dibilang. H+1 ya. Enggak, saking terikatnya itu. Jadi kayak banyak banget informasi-informasi juga yang bisa diperoleh pasca pemilu itu juga kan, ada pengajuan ke MK dan lain sebagainya, berita-berita seperti itu. Jadi banyaklah menambah wawasan yang tidak didapatkan di sekolah tentunya. Karena kan masalah-masalah seperti ini nggak pernah tuh Gus didengar di sekolah bahwa ada, oh ternyata habis pemilu itu masih ada loh tahap-tahap berikutnya. Nggak pernah terdapat informasi seperti itu di sekolah. Jadi dengan adanya pemilu ini sekaligus juga menjadi pembelajaran buat Gus Dik, dan juga Gus Dik yakin juga teman-teman pemilih pemula yang lain juga merasakan seperti itu. Pasti ada banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari gitu, dan keseruan nobar debat capres itu juga pasti akan sampai kapanpun Gus Dik masih ingat lah itu, karena pengalaman pertama gitu. Gitu sih Kak. Mungkin jadi Gus Dik ini mengatakan bahwa pemilu itu membuat dirinya terketuk untuk bersikap kritis ya. Iya betul. Mungkin kakak sendiri dulu waktu SMP juga ngira bahwa pemilu itu cuma 1 hari aja. Iya. Tapi banyak stepnya, prosesnya, langkah-langkahnya. Mungkin untuk generasi muda khususnya mungkin bisa dibangun lagi sikap kritisnya, bahwa ketika teman-teman nanti menemukan adanya pelanggaran. Betul. Mungkin teman-teman untuk generasi muda pada bingung mau ngelapor kemana. Nah, ketika teman-teman khususnya generasi muda menemukan pelanggaran itu bisa melaporkan ke Bawaslu. Jadi jangan takut kepada teman-teman sahabat Bawaslu semuanya, ketika nanti teman-teman yang mempunyai sikap kritis pada merasa bingung mau ngelapor kemana, ingat lapornya ke Bawaslu. Oke, mungkin lanjut ke Bligus. Nah, karena Bligus ini sebagai alumni SKPP, dan saya dengar juga Bligus adalah pernah menjadi penyelenggara pemilu, PKD ya Bligus ya? Iya, betul. Oke, mungkin bisa menceritakan kesannya atau ada pengalaman yang lucu ketika Bligus mengawasi
pemilu 2024 kemarin? Silakan. Oke, jadi pertama pemilu 2024 kemarin itu bertepatan sama Hari Valentine. Jadi harusnya anak-anak muda nih semangat juga datang ke TPS lah untuk nyoblos kan gitu. Benar ya, Gus? Betul. Semangat datang ke TPS karena paginya dia menentukan 5 tahun ke depan bagaimana nasib Indonesia ini, malamnya baru bisa keluar sama pasangannya. Oke. Yang punya pasangan. Yang punya pasangan. Kalau yang jomblo gimana? Setelah jomblo kan bisa keluar bareng-bareng temennya. Oh, bareng iya, temannya. betul, Oke. betul. Nah, sebenarnya kemarin itu banyak ya dinamika-dinamika yang dilewatin juga, yang saya alamin ketika menjadi pengawas kelurahan atau desa. Jadi ada KTP-KTP luar juga yang kurang paham bagaimana alur pencoblosan itu, bahwa dia tidak mengurus surat pindah tapi minta mencoblos. Banyak kasus-kasus kayak gitu waktu di TPS. Jadi kita ini harus juga untuk pentingnya mensosialisasikan sedetail mungkin bagaimana alur nanti waktu pencoblosan, apalagi KTP luar, karena mereka ini berpikir bahwa dengan eKTP kita bisa nyoblos di mana aja. Rupanya enggak, kan begitu. Sedangkan khususnya daerah saya di Dawapuri Kelot itu ada rumah sakit. Rumah sakitnya rumah sakit umum lagi. Oh, Sanglah ya? Sanglah. Saya megang rumah sakit waktu itu. Banyak banget dari keluarga pasien, habis itu dokter-dokter yang dari luar daerah itu minta mencoblos di TPS-TPS terdekat. Nah, kebetulan waktu itu udah kita kasih pembinaan kepada pengawas TPS, habis itu kita sudah koordinasi juga dengan KPPS-nya, bahwa memang tidak boleh untuk KTP luar itu mencoblos kecuali membawa surat pindah. Ya, pindah memilih. Pindah memilih, atau dia dari desa tersebut cuman tidak tinggal di desa di dalam daerahnya. Boleh dari tetap mencoblos begitu, karena biar nggak nanti ketakutan itu bisa berujung menjadi pemungutan suara ulang. Kasihan juga teman-teman kan, udah capek-capek sampai pagi, habis itu pemungutan suara ulang juga. Habis itu untuk teman-teman juga, mungkin teman-teman yang masih muda ini, nah ini seru nih. Teman-teman yang masih muda ini kan masih bingung ya kemarin waktu milih tuh harus yang mana, habis itu harus yang bagaimana. Banyak juga yang minta saran tuh kepada orang tua. Nah, buat teman-teman, nanti next ini kita bakal lanjut ke pilkada. Coba untuk kita memahami apa yang kita mau dari pemimpin-pemimpin tersebut. Visi misinya bagaimana, kita tentukan pilihan kita sendiri. Boleh kita mencari informasi-informasi di sosial media, tapi jangan lupa juga kita menyaring informasi-informasi tersebut apakah benar atau tidak. Karena kan banyak juga kemarin, entah itu informasi benar, entah itu informasinya salah. Mungkin teman-teman yang masih baru-baru ini kayak dimasuk-masukin aja, mulai menyaring kita informasi-informasi. Habis itu biar tidak sampai nanti teman-teman berani berbicara cuman dengan informasi yang salah. Nah, kemarin itu juga ada teman-teman yang masih muda tuh, orang kayak gini, dia orang kayak gini. Baru tak tanya, udah dapat lihat berita aslinya, kok di sini beda ya sama di salah satu sosial media gitu. Oh berarti beda, berarti belia gitu. Dia aja nggak yakin sama beritanya. Nah itu juga teman-teman hati-hati berita-berita hoax juga. Harus lebih selektif Harus lagi ya. benar harus lebih selektif, karena memang yang diincar itu adalah pemilih-pemilih pemula yang masih awam, masih kosong, anggapannya kertas putih ya tinggal dicoret-coretnya bisa jadi apa lah gitu. Itu sih kalau kemarin ya Ria, dinamikanya waktu pemilu 2024 ini memang seru. Oke. Seru banget dari awal tahapan sampai di akhir itu seru. Ya mungkin teman-teman sudah bisa menilai lah. Gitu. Pemilu yang paling kompleks Ya, paling kompleks paling banget. kompleks sekali. Banget kompleks. Mungkin teman-teman sahabat Bawaslu mungkin perlu mengetahui bahwa kami di Bawaslu itu ada di berbagai lini. Misalkan di pusat namanya Bawaslu RI, di provinsi namanya Bawaslu Provinsi, dan di kabupaten atau kota namanya Bawaslu Kabupaten Kota. Itu bersifat permanen. Sedangkan jajaran kami yang ad hoc itu ada di kecamatan yang namanya Panwaslu Kecamatan, di tingkat kelurahan atau desa yang namanya PKD atau Panwaslu Kelurahan Desa, dan di TPS pun juga ada, yaitu pengawas TPS. Jadi teman-teman generasi muda yang ingin mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu, khususnya sebagai pengawas pemilu, silahkan gabung di pengawas TPS
pengawas kelurahan desa maupun di pengawas kecamatan. Mungkin ada yang sedikit saya tanyakan lagi terkait dengan pelanggaran pemilu. Mungkin dari sisi Bligo sendiri yang sebagai pengawas, ada nggak ketika pemilu 2024 itu tahu tentang pelanggaran pemilu? Mungkin ada yang lucu atau dirasa, oh ini melanggar ternyata, silakan. Baik, sebenarnya kita ini saya waktu kemarin ya, sebagai pengawas itu kan sudah melakukan pencegahan. Khususnya di daerah desa saya itu sudah melakukan pencegahan. Jadi sekecil-kecil mungkin saya untuk mengantisipasi akan celah-celah pelanggaran itu. Mungkin tetap ada, kita tidak bisa tutup semua kan. Entah itu dari yang kemarin itu ada caleg-caleg yang kampanye. Emang masih jadwal kampanye, cuman dia tidak melaporkan surat kepada Bawaslu bahwa ada kampanye, jadi tidak diawasi. Habis itu Nggak bawa SCTP ya? ya betul SCTP. Habis itu juga ada kalau misalnya kita di Bali itu banyak caleg-caleg yang melakukan kampanye diam-diam dengan acaranya itu simakramo. Nah itu banyak juga kalau di Bali. Mungkin kita nggak bisa bedain antara simakramo Banjar, simakramo Pura atau kampanye di dalamnya. Karena satu itu kan ranah privasi masyarakat di sana. Kita nggak bisa sembarangan masuk. Karena mereka juga punya aturan-aturan tersendiri yang nggak boleh orang lain tuh masuk. Cuman yang kita bisa antisipasi adalah caleg-calegnya untuk tidak melakukan kampanye ketika tidak ada surat izin untuk melakukan kampanye, tidak mendaftar, tidak melakukan inilah ke Bawaslu. Jadi sudah melakukan pencegahan dulu sebelum terjadi berarti ya? Tetap harus melakukan pencegahan. Jadi mungkin selain itu juga ada yang kampanye di luar jadwal mungkin ya? Iya, Yang benar. pengkung-pengkung itu mungkin calegnya ya? Banyak, ada aja yang mengkung-mengkung. Tapi kemarin situasinya kondusif di tempat beli melakukan pengawasan? Kebetulan di tempat saya melakukan pengawasan, kondusif begininya situasinya. Saya udah usahakan sama teman-teman pengawas TPS juga, habis itu koordinasi sama kalau misalnya KPU di desa itu kan PPS. Saya udah koordinasi dengan PPS juga untuk mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi gitu. Oke, mungkin dari Gus D, selaku generasi muda yang belum berkecimpung di penyelenggara pemilu, mungkin pernah nggak melihat atau mendengar di sekitar Gus D, oh bahwa ini nggak benar nih, aku harus ngelapor nih, pernah nggak mungkin merasakan seperti itu? Silakan Gus D. Kalau Gus D sebagai pemilih pemula sih kebetulan melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu lebih ke hal-hal yang seperti pemasangan alat peraga kampanye itu Kak, yang betul-betul apa ya, kayak tidak mengenal tempat lah. Jadi kayak semua sudut di jalan itu hampir semua terisi oleh alat peraga kampanye. Mungkin karena euforia, karena semangat para pendukung mungkin untuk mendukung masing-masing kandidat-kandidatnya. Jadi betul-betul semua tempat itu dipasangin. Ini paslon A ditempel, paslon B ditempel, paslon C. Jadi kayak betul-betul numpuk banget. Bahkan sampai menutup rambu-rambu lalu lintas, lampu merah itu kan apa ya? Ya kampanye oke lah, masang alat peraga oke lah. Cuman kan ya jangan sampai menutup rambu-rambu lalu lintas juga kan seperti itu kan. Apalagi kan sudah setahu saya juga sudah ada peraturannya ya mengenai peraturan pemasangan alat peraga kampanye. Tapi kayak masih banyak tuh pendukung-pendukung yang memasang seperti di itu dah tempat-tempat yang krusial-krusial kayak di lampu merah, kemudian juga jembatan-jembatan, pohon-pohon itu semua isi bendera-bendera. Kan kasihan ya memang sih ajang 5 tahun sekali, tapi pohon-pohon yang banyak dipaku-paku sama bendera dan juga jembatan-jembatannya itu full isi alat peraga kampanye. Kayak ini berwarna sekali jalanan di bulan Februari itu. Jadi kayak ya itu sih, saya melihat lebih ke euforia masyarakat yang terlalu semangat mungkin untuk menyambut pemilu 2024 gitu sih Kak. Oke, jadi mungkin untuk pemasangan APK itu Gus D, yang perlu diketahui bahwa di peraturan KPU itu tentang kampanye juga sudah ada larangan bahwa untuk APK atau alat peraga kampanye itu tidak boleh dipasang yang pertama di tempat ibadah, yang kedua ada di tempat pendidikan, di pusat-pusat pemerintahan itu nggak boleh, di pohon, di jembatan pun nggak boleh, itu karena berhalangan dengan perda. Khususnya di Bandung itu ada yang terkait dengan ketertiban
dan keindahan tata kota itu Perda yang mengatur. Untuk teman-teman sendiri, untuk sahabat Bawaslu yang mungkin next pemilu menemukan atau pilkada menemukan hal seperti itu, mungkin bisa jangan takut untuk melaporkan pada kami. Nanti kami akan melakukan turun ke lapangan untuk menindak itu semuanya. Mungkin ini kan pilkada sudah mulai ya. Betul. Tahapan pilkada untuk saat ini itu di KPU sendiri sudah melakukan pembentukan badan ad hoc. Jadi KPU sendiri juga punya badan ad hoc. Badan ad hoc itulah badan yang tidak permanen. Jadi dibentuk ketika ada pemilihan atau pemilu. Ada batas waktunya, kapan mulai, kapan berakhir. Beda dengan yang permanen. Yeah. Nah, jadi di KPU sendiri ini ada yang namanya pembentukan PPK untuk di kecamatan dan PPS panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan desa. Dan yang terakhir nanti ada yang namanya KPPS. Yang ada di TPS ketika mungkin Gusti ketika nyoblos itu ada yang jaga itu yang 7 orang tuh itu namanya KPPS. Dan nanti plus ada yang namanya Pantarlih ketika ada teman-teman petugas yang melakukan pemuktahiran data pemilih. Itu ada dari teman-teman KPU dan plus per tanggal 5 kemarin itu sudah mulai yang namanya tahapan untuk penyerahan dukungan minimal untuk bagi pasangan calon perseorangan. Jadi teman-teman sahabat Bawaslu sendiri harus mengetahui bahwa ketika seseorang atau pasangan calon ingin menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati maupun wali kota itu ada 2 jalan, yaitu jalan yang melalui partai politik yang diusung oleh gabungan partai politik maupun jalan yang independen. Nah, yang independen ini yang tidak ada warna atau parpolnya ini bisa melakukan maju dengan jalannya sendiri, yaitu dengan mengumpulkan KTP dari pendukungnya. Jadi khususnya di Badung ini kalau tidak salah sekitar 34 ribuan KTP untuk salah satu pasangan calon. Jadi teman-teman di KPU per tanggal 5 kemarin itu sudah mulai untuk melakukan penerimaan. Nah, untuk penyetorannya itu sudah mulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei. Jadi teman-teman di Bawaslu Badung sendiri sudah mulai untuk mengawasi hal tersebut. Mungkin teman-teman sahabat Bawaslu untuk para narasumber hari ini, mungkin ada nggak harapan dari teman-teman untuk pemilihan tahun 2024 ini? Berkaca dari pemilu sebelumnya, apa harapan teman-teman untuk pemilihan ini? Mungkin dari Bligus. Oke, kalau saya pribadi ya harapannya teman-teman semua ini lebih aktif dalam mencari informasi, lebih berpartisipatif dalam melakukan pengawasan atau datang ke TPS. Teman-teman juga bisa aktif bersama kita di KPPS atau di PTPS, PKD atau sisanya. Teman-teman mulailah ikut di penyelenggara karena kalau orang-orang dulu itu bilangnya janganlah masuk ke daerah sana takut berpolitik. Sebenarnya politik itu tidak buruk. Politik itu tidak buruk karena kita hidup di masyarakat pun kita berpolitik. Berpolitik dalam artian apa? Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kemauan kita, yang sejalan dengan apa yang kita pinginin. Jadi apa yang menurut kita baik, pasti itu yang kita cari kan. Sama lah kayak di politik itu. Apa yang menurut kalian baik, apa yang menurut kalian pantas itu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi silakanlah teman-teman untuk mengapresiasi diri di sana. Sebagaimana mestinya teman-teman itu menjadi masyarakat di Indonesia. Karena pilkada ini berbeda nanti dengan pemilu. Kalau pemilu mungkin ada 5 surat suara. Kalau pilkada serentak ini 2. 2 ya. Betul ya, 2. Di Pilgub sama di pemilihan bupati, wali kota atau bupati. Dan juga berbeda nanti untuk teman-teman yang sudah melakukan pilkada dulu ya, sudah melakukan pencoblosan. Berbeda nanti yang sama tahun 2020. Karena tahun 2020 itu kan kita waktu COVID. Ya. Ada aturan khusus lagi, ada aturan khusus yang lahir ketika COVID itu. Habis itu untuk Pilgub di Bali terakhir itu tahun 2018. 18 ya. 18. Jadi teman-teman sekarang ini serentak, silakanlah menikmati pesta pilkada ini sebagaimana teman-teman harusnya bisa menikmati. Ayo berpartisipasi, habis itu jangan lupa untuk tetap menentukan pilihan-pilihan kalian dengan mencari informasi yang lebih jelasnya. Oke, terima kasih Bligus. Mungkin politik itu tidak selamanya kotor. Politik itu adalah seni ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan.
melalui jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Sebenarnya yang membuat politik itu kotor adalah aktornya, bukan dari prosesnya seperti itu. Mungkin teman-teman ketika pilkada ini, teman-teman generasi muda khususnya tidak hanya harus menjadi berperan pasif aja, tapi teman-teman juga bisa berperan aktif. Misalkan melakukan pengawasan dan ikut berpartisipasi nanti ketika mencoblosnya. Mungkin untuk Gus D sebagai perwakilan anak muda di Badung ini, apa sih harapan Gus D untuk pemilihan tahun 2024? Oke, jadi harapan Gus D pribadi ke Ari untuk pemilihan kepala daerah 2024, yang pertama mungkin untuk teman-teman pemilih pemula semuanya, yang pertama jangan malas. Jangan malas. Jangan malas untuk berpartisipasi secara aktif di dalam Pilkada 2024 nih. Dalam artian jangan malas untuk mengkritisi program-program nantinya yang disodorkan oleh paslon masing-masing. Kemudian juga jangan malas untuk nyoblos, yang paling penting kan, karena betul banget yang dibilang sama Kak Gus tadi juga sama Kak Ari, cukup banyak teman-teman Gus pemilih pemula yang merasa enggan untuk nyoblos gitu, karena dengan alasan ya gitu, nggak suka politik, apa sih itu politik gini kotor dan sebagainya gitu. Jadi banyak teman-teman yang akhirnya memilih untuk tidak menggunakan hak yang mereka miliki, yaitu untuk memilih begitu. Nah jadi mungkin harapan Gus di Pilkada 2024 ini, teman-teman pemilih pemula semuanya mau untuk memanfaatkan ataupun menggunakan hak yang memang sudah diberikan kepada kita, yaitu hak untuk memilih. Dan juga setelah kita menggunakan hak untuk memilih, kita pasti juga perlu untuk mempertimbangkan bahwa hak yang kita miliki harus tersalurkan dengan baik. Jadi bagaimana kita sebagai pemilih pemula jangan sampai gampang sekali disuruh ke kanan, ke kiri. Jadi kita juga sebagai generasi muda, kita juga punya prinsip, kita juga punya pandangan, kita juga punya keinginan untuk memilih calon-calon pemimpin seperti apa yang kita harapkan ke depannya. Jadi untuk itu teman-teman pemilih pemula semuanya, harapan Gus D juga teman-teman kita bisa untuk bersinergi, bisa mengkritisi bareng-bareng bagaimana proses pilkada ini, sehingga outputnya dari pilkada ini juga tentu maksimal seperti itu. Dan juga yang paling penting adalah hak yang kita miliki untuk memilih juga bisa tersalurkan dengan baik dan memang berkualitas, seperti itu sih harapan saya. Oke, mungkin yang perlu digarisbawahi bahwasanya kita sebagai generasi muda itu tidak hanya bersikap pasif ya. Betul. Jadi ketika kita mencoblos cuma 5 menit saja loh di dalam bilik suara betul. itu akan menentukan nasib bangsa kita ke depannya. Betul. Misalkan banyak generasi muda yang mengeluh, harga kuota naik, Iya. harga BBM naik. Itu kan karena kita sendiri, Betul. kita yang apatis, tidak mau menentukan pilihan kita. Padahal itu sangat penting sekali untuk Betul. kehidupan kita selanjutnya. Setuju. Mungkin terakhir nih, harapan teman-teman atau sahabat Bawaslu terkait dengan Bawaslu ke depannya untuk pemilihan itu, Bawaslu harus bagaimana? Mungkin silakan ke Gus D. Ke Gus Dia bisa ya? Iya, ini Kak Gus. Oke, kalau harapan saya, teman-teman semua, saya kasih satu gini ya, untuk teman-teman belajar. Kalau mengenai pilkada ini, buat teman-teman yang pemula, mungkin bisa dipelajarin juga, dibaca-bacalah, ada Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Jadi teman-teman di sana silakan buka literasinya, dibaca-baca. Teman-teman bagaimana aturan-aturan pilkada itu biar teman-teman lebih memahami. Habis itu untuk satu kalimat lah dari saya ya. Memilih pemimpin itu harus dilakukan dengan cara yang ekstrim. Ekstrim dalam artian kita punya cara tersendiri untuk menyaring informasi, kita punya cara sendiri untuk menilai seseorang. Jadi ketika teman-teman nanti pilkada itu memilih pemimpin itu yang kita pilih itu harus gimana ya bilangnya? Harus yang sesuai dengan apa yang kalian mau, tapi belum tentu juga itu terpilih, jangan sampai marah. Ya, kan banyak Jangan baper, jangan ya, baper. masih banyak lah gininya fans pendukung-pendukung itu kita mulailah berpikir secara realistis habis itu logika kita main kenapa sampai kalah atau apapun itu pasti juga ada faktor-faktor lainnya. Kalau menurut aku pribadi, pemilu atau pilkada itu bukan memilih yang terbaik,
tapi menghindari yang terburuk untuk menduduki kekuasaan. Itu Terus harapan untuk Bawaslu ke depannya seperti apa? harapan Bawaslu paling banget itu kita harus satu sosialisasi partisipatifnya masyarakat harus tingkatin. Benar nggak? Ya, Apalagi sekarang pemula-pemula ini juga udah mulai ya seimbang lah antara kehidupannya dia yang di sosial media dengan kehidupan nyatanya. Jadi teman-teman mulailah kita bersosialisasi di dunia nyata, jangan hanya di dunia maya. Karena lebih enak berinteraksi langsung kepada seorang daripada hanya melalui chat. oke. Terima kasih Beli Gus. Mungkin Gus D, harapan atau sepatah dua patah kata untuk pemilihan dan harapan untuk Bawaslu ke depannya seperti apa? Oke. Kalau harapan untuk pemilihan ini kan sama sih seperti yang dibilang sama Kak Gus tadi. Jadi biar teman-teman boleh kita fanatik untuk mendukung kandidat unggulan-unggulan kita, tapi jangan juga sampai menimbulkan perpecahan lah seperti itu. Jadi tetap kita menjalani proses pemilihan ini dengan hati yang sejuk dan juga kepala yang dingin. Tetap juga kita berpikir secara rasional agar setelah pemilihan ini bagaimanapun situasinya ya tentu tidak sampai terjadi perpecahan, perkelahian, pertengkaran dan lain sebagainya. Jadi biar tetaplah kita bisa menjalani ini. Misalnya saya punya teman A, dia mendukung paslon A, terus saya mendukung paslon B. Jangan sampai pertemanan ini putus karena perbedaan pendukungan. Langsung berantem Jangan sampai seperti itu. Jadi tetap juga kita gunakan penalaran kita, akal sehat kita biar proses pemilihan tetap jalan dengan baik dan juga hubungan kita sesama teman-teman, sesama kerabat juga tetap terjalan dengan baik meskipun perbedaan pilihan, perbedaan pandangan seperti itu. Dan juga harapan untuk Bawaslu, semoga Bawaslu tetap mempertahankan semangat untuk mengedukasi pemilih-pemilih pemula terutama. Jadi biar semangat ini tidak terputus sampai di sini saja. Jadi semoga ke depannya tentu semakin gencar kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu untuk bisa mengedukasi kita semuanya sebagai pemilih pemula. Apalagi sekarang kan sudah collab sama Fad Badung. Asik. Semoga nanti ini menjadi awalan yang baik untuk kita bisa mengedukasi teman-teman pemilih pemula khususnya di Kabupaten Badung. Seperti itu. Oke, nanti kita collab lagi Gus ya. Siap, Oke, aman. siap. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi bagi Semeton Badung. Nah, jadi teman-teman untuk pengawasan partisipatif itu sangat penting sekali bagi kami di Bawaslu karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa Bawaslu itu tidak bisa berdiri sendiri. Kami juga memerlukan uluran tangan atau bantuan dari teman-teman untuk mengawasi karena kami hanya punya 2 telinga, 2 mata dan 1 hidung. Kami tidak bisa mengawasi 1.000 orang. Karena itu kami perlu bantuan dari masyarakat Badung pada khususnya. Jadi pengawasan partisipatif itu sangat perlu bagi teman-teman yang ingin bergabung, silahkan bisa melalui penyelenggara pemilu atau maupun sebagai pemantau pemilu dan sebagai pelapor nantinya ketika ada ditemukan suatunya pelanggaran. Mungkin. Baik, demikian podcast Bawaslu Badung pada hari ini. Saya selaku host yaitu Ari Nugraha pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang menonton pada podcast hari ini. Saya pamit undur diri. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam awas.